Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di Mata Surya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit mengulik nih, membahas tentang Mas Karebet. Mungkin sebagian teman-teman udah paham siapa sih Mas Karebet itu. Bagi yang belum paham, mari disimak videonya sampai akhir, jangan sampai gagal paham, jangan sampai salah sangka, oke? Dan bagi yang udah paham atau sudah mengerti sejarahnya, apabila nanti dalam penyampaian kami ada kesalahan, mohon diluruskan. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila bermanfaat untuk sarana pembelajaran kita bersama. Jangan pernah lupakan sejarah di bumi Nusantara yang kaya ini. Oke teman-teman, bagaimana dan seperti apa biodata Mas Karebet tersebut? Kita simak videonya bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko Tingkir Wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep zikir, statuse yatim piatu, bisa sukses krana mituhu, bisa sukses krana mituhu. Ngabdine ing Demak Bintoro, banjur terus diangkat raja, misine nyebarke agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, kelapangan rejeki, berkah usia, umur panjang, serta dimudahkan segala urusan. Kali ini kita akan membahas tentang seorang raja di tanah Jawa ini, yaitu Mas Karebet. Tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan, mari kita dukung channel ini dengan cara like, view, subscribe, komen, dan share, agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Tentu kita pernah mendengar nama Mas Karebet ya. Tapi tahu nggak sih kalian, tentang siapa Mas Karebet itu? Iya, Joko Tingkir. Mas Karebet ialah Joko Tingkir. Siapa sih Joko Tingkir tersebut? Mari kita ulas sedikit tentang beliau. Joko Tingkir adalah santri dari Sunan Kalijogo. Joko Tingkir merupakan putra dari Ki Kebo Kenongo, yang sering disebut Ki Ageng Pengging, putra dari Pangeran Handayaningrat,
seorang bangsawan keturunan Majapahit yang disebut juga Ki Ageng Pengging Sepuh, yang menikahi Ratu Pembayun, putri bungsu Prabu Brawijaya. Mereka adalah orang-orang keturunan Majapahit yang bersama dengan para angkatan tua lainnya memilih mati ketika para wali dan prajurit Demak datang untuk menawan dan membawa mereka untuk diadili di Demak, namun kemudian keluarga-keluarga mereka habis dibantai oleh prajurit Demak di bawah pimpinan para wali. Bayi Joko Tingkir berhasil diselamatkan oleh Sunan Kalijogo setelah mata batin Sunan Kalijogo melihat sebuah sinar terang yang bersinar bercahaya di wajah bayi itu. Cahaya wahyu keprabon, yaitu cahaya raja. Dalam pandangan mata batinnya, bayi itu adalah penerus raja-raja Majapahit dan wahyunya sudah turun kepadanya. Oleh Sunan Kalijogo kemudian bayi itu diserahkannya kepada Nyai Tingkir di pengungsian, yang suaminya juga telah tewas dalam pembantaian oleh prajurit Demak. Sejak kecil, Joko Tingkir senang mengembara, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, keluar masuk hutan, mendatangi tempat-tempat wingit dan angker ataupun menyepi di goa-goa. Sehingga ia pun dijuluki Mas Karebet sebab pengembaraannya. Joko Tingkir adalah seorang anak yang bandel dan tak pernah kapok walaupun sering sekali dimarahi oleh ibu angkatnya, Nyai Tingkir, karena sering tidak pulang dan jarang sekali berada di rumah. Wataknya keras digembleng oleh alam, tetapi menjunjung tinggi sikap ksatria dan tanggung jawab. Ia suka sekali datang ke tempat-tempat berbahaya dan terlarang. Menyusup dan mengobrak-abrik sarang penyamun adalah kegemarannya. Semakin berbahaya situasinya, semakin menarik dan menantang baginya. Di setiap tempat yang dikunjunginya, Joko Tingkir selalu menyempatkan diri untuk menimba ilmu kesaktian kanuragan maupun kesaktian gaib. Selain sering menyepi dan bertapa di goa-goa dan melatih sendiri keilmuannya, Joko Tingkir juga sering mendatangi panembahan-panembahan, resi dan begawan untuk belajar agama serta memperdalam keilmuannya. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula ilmunya, sehingga ia memiliki kesaktian yang sulit sekali dicari tandingannya di antara anak-anak lain seusianya pada masanya. Ia menjadi pendekar pilih tanding. Kesaktian Joko Tingkir menjadi semakin matang setelah ia bertemu dan digembleng oleh Ki Kebo Kanigara, kakak dari ayahnya, yang walaupun berilmu tinggi dan mampu menjungkir balikkan prajurit Demak dan para wali yang menjadi pemimpinnya, tetapi memilih menyingkir, menjauhi intrik-intrik kekuasaan. Sekalipun Joko Tingkir tidak berguru kepadanya, tetapi ia menerima gemblengannya juga. Joko Tingkir menerima gemblengan dari banyak orang, karena ia mampu merendahkan hati dan menghormati semua orang serta mau belajar. Dan keunikannya, walaupun ia hanya menerima sedikit-sedikit ilmu, tetapi ia mampu mempelajari aspek filosofi dan spiritual dari keilmuannya itu, sehingga ia dapat mengembangkan ilmunya menjadi tumbuh besar berbuah dan matang di dalam dirinya. Joko Tingkir menjadi satu dari sedikit orang yang mewarisi kesaktian ilmu-ilmu tua zaman Majapahit. Ia juga mendapatkan hati dan simpati dari orang-orang tua berdarah Majapahit. Joko Tingkir, tanpa ia sadari, telah membentuk dirinya menjadi wadah yang tepat untuk wahyu dari raja dan wahyu keilmuan yang telah ada di dalam dirinya. Maka setelah mendapat restu dari pamannya Ki Kebo Kanigara dan ibunya Nyai Tingkir, berangkatlah Joko Tingkir ke Demak. Masih terbayang-bayang dalam pikirannya, pertemuannya dengan Sunan Kalijogo yang menyuruhnya mengabdi ke Demak. Kamu adalah penerus raja-raja leluhurmu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah anak Majapahit. Kamulah Sang Prabu. Begitulah pesan dari Sunan Kalijogo terhadap Joko Tingkir. Antara percaya dan tidak atas kata-kata itu, Joko Tingkir terus merenungkannya dalam hati, bermuhasabah. Sedikit banyak, Joko Tingkir berharap pada kebenaran kata-kata Sunan Kalijogo, karena di matanya, beliau adalah tokoh pengayom masyarakat yang dapat dijadikan tempat bernaung. Sunan Kalijogo adalah tokoh yang sangat ia hormati. Beliau adalah tokoh yang sangat populer di kalangan rakyat. Sesuai petunjuk ibunya, Joko Tingkir tinggal di rumah pamannya yang menjadi penjaga masjid di Demak, supaya lebih mudah mengambil kesempatan saat ada penerimaan prajurit baru. Sekalipun ia bukan penganut agama Islam saat itu, tetapi ia rajin membantu pamannya merawat dan membersihkan masjid. Ia juga sering berdiam di pojok belakang masjid yang gelap dan sepi untuk tidur atau bersemedi. Seringkali ia melamun merenungkan arti kata-kata Sunan Kalijogo. Hingga akhirnya ia pun resmi menjadi Muslim. Dalam perenungannya, ia kembali mendapat petuah dari Sunan Kalijogo. Berhati-hatilah dalam setiap tindakanmu,
karena kamu akan sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jagalah, jangan sampai perilakumu membuatmu jauh dari jalanmu yang seharusnya. Raja-raja yang sekarang berkuasa, bukanlah raja-raja yang sesungguhnya. Mereka hanyalah kerikil di dalam sejarah tanah Jawa. Janganlah kamu terbawa arus dalam kekisruhan politik. Dan jangan kamu mengumbar emosimu dan menonjolkan kesaktianmu. Akan tiba dengan sendirinya bahwa kamulah yang akan menjadi pewaris tanah Jawa, dan kamulah yang nanti akan melanjutkan dakwah Islam di bumi Nusantara. Begitulah nasihat dari Sunan Kalijogo kepada Joko Tingkir. Ketika tiba saatnya Sultan Trenggono, Raja Demak, akan sholat Jumat di masjid, banyak rakyat mengerumuni dan menyambut kedatangannya. Joko Tingkir juga ikut di dalam kerumunan rakyat di luar halaman masjid, ingin melihat langsung sosok rajanya. Ketika sang raja sudah dekat, semua orang menunduk memberi hormat. Begitu juga Joko Tingkir. Akan tetapi, ia terlambat menyadari ketika orang-orang lain di sekitarnya mundur untuk memberi jalan kepada rajanya, ia masih diam berjongkok di tempatnya. Ketika sang raja sudah dekat di hadapannya, Joko Tingkir gugup dan dengan masih berjongkok menghormat kepada rajanya, ia melompat mundur sejauh-jauhnya, sampai melewati belumbang parit kecil di belakangnya. Tak urung perilakunya itu diperhatikan oleh sang raja. Sultan Trenggono yang juga memiliki kesaktian tinggi sempat melihat cara Joko Tingkir melompat mundur. Beliau maklum bahwa sang anak muda karena gugupnya, kemudian melompat mundur jauh sampai melewati belumbang. Mungkin banyak orang yang dapat menirukan melompat mundur melewati belumbang itu. Tetapi yang beliau terkesan adalah cara sang anak muda melompat mundur. Posisi melompatnya itu masih tetap berjongkok menunduk dan kedua kakinya hampir tidak kelihatan bergerak melakukan lompatan, seperti melayang mundur dalam posisi berjongkok. Sang raja pun menyadari, anak muda ini pasti bukan orang biasa. Ilmu meringankan tubuhnya baik sekali, dan merupakan sosok satria kanuragan tingkat tinggi. Seusai sholat Jumat, sang sultan mencari keberadaan sang anak muda. Maka sang sultan bertanya tentang sang anak muda yang dilihatnya melompat mundur melewati belumbang kepada sang penjaga masjid. Sambil memohon ampun bahwa mungkin tindakan anak muda itu tidak berkenan bagi sang raja, paman Joko Tingkir itu mengatakan bahwa anak muda itu adalah keponakannya yang baru datang dari desa untuk mencari peruntungan di Demak. Sang raja mengernyitkan dahi seolah tak percaya, sang penjaga masjid mempunyai keponakan yang sangat tampan dan sebagus itu ilmunya. Kemudian ia memberi nasihat supaya keponakannya itu nanti ikut melamar dalam penerimaan prajurit baru di Demak. Sebulan kemudian diadakanlah penerimaan prajurit baru di Kerajaan Demak. Joko Tingkir pun ikut mendaftar. Dengan posturnya yang tinggi, kekar, ramping dan tegap, Joko Tingkir mampu melewati semua tahapan ujian dengan memuaskan. Akhirnya, dengan diterimanya Joko Tingkir sebagai prajurit baru, dimulailah kehidupannya yang baru di dalam lingkungan Kerajaan Demak. Beberapa waktu kemudian diadakan lagi ujian kenaikan pangkat. Joko Tingkir dapat secara memuaskan melewati semua ujian. Bahkan seolah-olah tidak ada kesulitan baginya dalam menjalani semua tes yang diadakan, sehingga membuat penasaran para pengujinya, karena itulah Joko Tingkir, yang masih berpangkat prajurit, sampai diadu bertarung melawan senior-seniornya yang berpangkat kepala prajurit. Bukan hanya satu melawan satu, tetapi dikeroyok melawan hampir seluruh prajurit, dan kemudian 3 orang kepala prajurit sekaligus. Sultan Trenggono yang ikut melihat adu tanding tersebut dapat menilai, bahwa selain Joko Tingkir dapat mengimbangi adu tanding tersebut, dapat dilihatnya juga bahwa Joko Tingkir menyimpan kemampuan kanuragan dan kesaktian tingkat tinggi tersebut, tetapi tidak diperlihatkannya. Bahkan mungkin anak muda itu dapat mengalahkan mereka semua dalam satu pukulan bila dikehendakinya. Namun Joko Tingkir sangat rendah hati dan bijaksana, ia hanya mengimbangi mereka. Diam-diam sang raja pun merasa kagum akan akhlaknya. Anak muda itu adalah yang dulu dilihatnya di depan masjid. Masih sangat muda tetapi memiliki kemampuan yang bahkan lebih tinggi dibandingkan senior-seniornya. Wajahnya pun bersih dan bersinar, tampak nyata saat dibandingkan dengan prajurit-prajurit lain saat berdiri di dalam barisan. Maka atas keputusan Sultan Trenggono, Joko Tingkir bukan hanya dinaikkan pangkatnya, tetapi juga dijadikan sebagai anggota khusus penjaga bagian dalam keraton, dan juga diangkat menjadi anggota pasukan khusus pengawal raja. Dan Joko Tingkir memulai serta memperdalam agama Islam. Joko Tingkir sangat menonjol kecerdasan dan keprigelannya serta disukai oleh teman-temannya.
Ia juga dipercaya dan diandalkan untuk mengawal raja, permaisuri atau anak-anak raja ketika bepergian keluar istana. Dan sebagai anggota khusus penjaga bagian dalam istana, ia bebas berkeliling memeriksa setiap pelosok bagian istana. Hanya bagian dalam kamar raja, anak raja dan kaputren saja yang tidak boleh dimasukinya. Kedekatan Joko Tingkir dengan anggota keluarga raja menumbuhkan percintaan antara Joko Tingkir dengan putri bungsu raja. Hingga suatu saat mereka tertangkap basah oleh Sultan Trenggono saat sedang berduaan di Taman Kaputren pada malam hari. Sekalipun kejadian itu merupakan aib bagi raja dan keluarga raja, tetapi di dalam kemarahannya, Sultan Trenggono tetap dapat berpikir bijak. Ia mengusir Joko Tingkir keluar istananya dan melarangnya berada di Demak atau sekitarnya. Dan kepada semua orang yang mengetahui kejadian itu diperintahkannya untuk tutup mulut. Dan saat bersamaan, terjadilah pertempuran antara Joko Tingkir dengan pengawal raja lainnya. Bahkan disiarkannya kabar bahwa Joko Tingkir pergi diusir dari istana karena berkelahi dan membunuh temannya sesama pengawal raja, yaitu Dadung Awu. Jadilah Joko Tingkir kembali mengembara di alam bebas, keluar jauh dari lingkungan istana. Beberapa kali juga Joko Tingkir tinggal bersama pamannya Ki Kebo Kanigara dan kembali menikmati penggemblengan kebatinan, spiritual, dan kanuragan. Bersama pamannya, dan beberapa pengikutnya, serta beberapa tokoh tua zaman Majapahit, mereka menjauhi dunia perpolitikan dan merahasiakan identitas mereka sebagai keturunan Majapahit yang dapat dipandang sebagai duri bagi kerajaan Demak. Pada masa itu terjadi banyak sekali persaingan untuk memperebutkan tahta kerajaan Demak. Bahkan di luar istana, banyak kalangan dari dunia hitam yang juga bersaing memperebutkan tahta Demak. Bahkan simbol kekuasaan kerajaan saat itu, yaitu sepasang keris pusaka sakti Nogososro dan sabuk inten, sampai hilang dicuri orang. Kerajaan Demak telah mengerahkan prajurit telik sandinya untuk mencari dan membawa pulang keris-keris tersebut, tetapi tidak juga dapat ditemukan keberadaannya. Pada masa itu berkembang suatu keyakinan, bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan dan menguasai pusaka Nogososro dan sabuk inten, akan lebih mudah jalannya menuju kekuasaan menjadi raja tanah Jawa. Dengan demikian pusaka-pusaka itu menjadi incaran banyak orang, bukan hanya dari lingkungan kerajaan, tetapi juga orang-orang dari luar kalangan istana, termasuk juga kalangan dunia persilatan golongan hitam. Di dunia persilatan saat itu sering sekali terjadi bentrokan antara golongan putih dan golongan hitam. Hutan Mentaok, Gunung Tidar, dan Gunung Merapi banyak dijadikan sarang oleh banyak kelompok penyamun. Masing-masing dipimpin oleh tokoh yang sakti. Golongan hitam, yang kebanyakan adalah kelompok-kelompok perampok, bajing loncat dan para penyamun, diperangi oleh kelompok golongan putih yang membela kebenaran dan melindungi rakyat. Joko Tingkir dan kelompok pamannya yang tergolong sebagai golongan putih, aktif memerangi golongan hitam. Mereka juga ikut membantu pihak kerajaan dengan cara yang tidak tampak di permukaan, dengan misinya untuk menemukan pusaka-pusaka kerajaan yang hilang. Sekalipun kelompok mereka dimusuhi oleh pihak kerajaan, tetapi didasari oleh budi pekerti yang luhur, mereka tidak memusuhi kerajaan. Siapapun rajanya, akan mereka dukung, selama raja itu menjunjung tinggi kebenaran dan melindungi rakyatnya. Setelah melalui banyak pertarungan besar yang mengakibatkan banyak korban jiwa, akhirnya mereka golongan putih berhasil menumpas pemimpin-pemimpin gerombolan golongan hitam beserta para pengikutnya dan berhasil juga merampas kembali pusaka-pusaka kerajaan, Nogososro dan sabuk inten dari tangan mereka dan menyerahkan keris-keris itu kembali kepada Raja Demak, Sultan Trenggono. Kepada mereka semua yang telah berjasa mengembalikan pusaka-pusaka tersebut, Sultan Trenggono memberikan hadiah besar. Kelompok Joko Tingkir dan pamannya, Kebo Kanigara pun tidak lagi dimusuhi oleh pihak kerajaan, karena selain telah berjasa kepada kerajaan, mereka juga menyatakan janji setia kepada kerajaan, siapapun rajanya, selama sang raja menjunjung tinggi kebenaran dan melindungi rakyatnya. Bahkan Sultan Trenggono mengizinkan putri bungsunya dinikahi oleh Joko Tingkir, sesuai nasihat dari Sunan Kalijogo, bahwa Joko Tingkir adalah seorang keturunan Majapahit yang nantinya akan menjadi penerus raja-raja Majapahit. Bila tiba saatnya Joko Tingkir menjadi raja, maka keturunannya adalah juga keturunan Sultan Trenggono melalui putrinya yang menjadi istri Joko Tingkir. Setelah menjadi menantu Raja Demak, Joko Tingkir diangkat menjadi adipati dengan sebutannya menjadi Kanjeng Adipati Adiwijaya, hingga kemudian ia mendirikan Kerajaan Pajang,
bergelar Sultan Hadiwijaya. Hingga pada saat ini masih ada garis keturunan beliau yang juga merupakan ulama-ulama besar di bumi Nusantara ini. Merujuk catatan Kiai Isyomuddin Hizik atau Gus Ishom, muhakik kumpulan karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Joko Tingkir adalah kakek ketiga dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang mana beliau ialah pendiri Nahdlatul Ulama, atau NU. Dan itu artinya, mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal dengan nama Gus Dur, beliau adalah generasi ke-6 dari Joko Tingkir. Nasab Joko Tingkir bersambung kepada Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri, salah satu wali Songo yang juga berjasa besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Dalam tahqiq kitab Adabul Alim wal Muta'alim, oleh Gus Ishom tercatat silsilah Joko Tingkir, sebagai berikut. Muhammad Hasyim bin Asy'ari, bin Abdul Wahid, bin Abdul Halim atau Pangeran Benowo, bin Abdurrahman atau Joko Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijoyo, bin Abdullah, bin Abdul Aziz, bin Abdul Fattah, bin Maulana Ishak. Maulana Ishak ini ayah dari Raden Ainul Yakin, yang lebih kita kenal dengan gelar Sunan Giri, Tebu Ireng, Jombang. Catatan ini ditulis oleh Isyomuddin Hizik, Tahqiq Adabul Alim wal Muta'alim, Jombang, Maktabatut Turatsil Islami 1415, halaman 3. Catatan ini secara gamblang menginformasikan bahwa Joko Tingkir atau Mas Karebet ini bukan sembarangan. Jalur nasab ke atas, sampai kepada Maulana Ishak ayah dari Sunan Giri, sedangkan jalur nasab ke bawah, sampai kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tokoh-tokoh yang sangat dihormati oleh bangsa ini, jika kita baca data sejarah lebih lanjut, Joko Tingkir merupakan seorang pendekar yang memiliki ilmu kadikdayaan dan kanuragan tingkat tinggi, sehingga ia disebut Mas Karebet. Abdurrahman atau Joko Tingkir ini merupakan raja sekaligus pendiri kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijoyo. Beliau menjadi raja pada tahun 1568 sampai tahun 1582. Jasanya pun besar dalam mendakwahkan Islam di bumi Nusantara ini. Pun demikian, anak cucunya juga terus berkiprah sampai saat ini. Demikian sahabat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan lebih baik lagi. Akhirul kalam, nun, wal kolami wa mayyasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.